kelompok geografi Papua Selatan. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang perkembangan desa kota di Papua Selatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri, nama saya Muhammad Sofyan Khori. Saya Yaskir Abram Saputra. Nama saya Natania Azra Aniko. Dan nama saya Muhammad Dasar Katani. Langsung aja kita ke videonya. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan kota di Papua Selatan. Yang saya ambil adalah kota Kepi dari Kabupaten Mapi. Kota Kepi berkembang sejak awal terjadi pemekaran. Namun kota Kepi masih termasuk Eopolis karena perkembangan kotanya masih sangat awal. Ditandai oleh peran utamanya sebagai pusat pemerintahan dengan infrastruktur yang terbatas seperti jalan dan listrik yang belum merata serta ketergantungan pada transportasi sungai. Pola pemukiman masyarakat masih menyerupai desa. Ekonomi didominasi pertanian subsisten dan perikanan, serta struktur sosial yang masih komunal. Sebagai kota yang relatif muda dari hasil pemekaran, Kepi menunjukkan ciri pemukiman awal yang baru mulai membentuk fungsi-fungsi perkotaan dasar. Kota Merauke berkembang melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahapan embrional pada masa Belanda ketika wilayah ini masih berupa pos militer dan pusat misi. Kemudian memasuki tahapan polis saat pemukiman dan tumbuh menjadi perdagangan lokal berkembang hingga mencapai tahap polis setelah kemerdekaan ketika Merauke menjadi pusat pemerintahan dan layanan publik di Papua Selatan dengan fasilitas seperti pasar, pelabuhan, dan bandara. Saat ini Merauke masih berada pada kategori kota kecil sampai sedang dan belum mencapai tahap metropolitan karena jumlah penduduk dan skala aktivitas perkotaannya masih terbatas. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan desa. Di sini saya memilih Desa Wasur. Desa Wasur mengalami perkembangan yang bertahap, dimulai dari fase tradisional ketika masyarakat Marin hidup dengan pola berburu, meramu, dan menangkap ikan. Lalu berkembang menjadi desa swadaya dengan kegiatan ekonomi sederhana dan infrastruktur yang masih terbatas. Setelah mendapat perhatian pemerintah dan keberadaan Taman Nasional Wasur, desa ini memasuki tahap swakarya, ditandai dengan meningkatnya pembangunan, akses jalan yang lebih baik, serta munculnya kegiatan ekowisata dan fasilitas pendukung seperti pusat informasi. Kini, Desa Wasur bergerak menuju tahap swasembada dengan masyarakat yang semakin mandiri, ekonomi yang lebih beragam, serta keterlibatan aktif dalam pengelolaan potensi wisata dan konservasi lingkungannya. Oke, selanjutnya ada desa-desa di Kabupaten Boven di Goel. Berkembang melalui proses bertahap yang terlihat dari meningkatnya kemampuan swadaya, yaitu partisipasi masyarakat membangun fasilitas dasar seperti jalan kecil, jembatan kayu, rumah ibadah, dan kebun kampung secara gotong royong tanpa sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Setelah itu ada desa mulai menuju tahap swakarya, di mana masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan pembangunan secara mandiri. Misalnya, membuat usaha kecil dari hasil sagu, membangun kolam ikan sederhana, memanfaatkan PLTS, serta mengadakan pelatihan masyarakat melalui dana desa. Seiring berjalannya waktu, beberapa desa bergerak menuju swasembada, yaitu kondisi ketika desa telah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan sendiri, seperti pangan lokal seperti ikan, sagu dan kebun, pelayanan desa, serta pengelolaan ekonomi kampung yang lebih stabil. Meskipun tantangan seperti keterbatasan akses, tenaga kesehatan, dan pendidikan masih ada, perpaduan antara swadaya, swakarya, dan upaya menuju swasembada membuat desa-desa di Boven di Goel terus berkembang secara sosial, ekonomi, dan budaya. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.